kasih banyak Pak Har, penjelasannya udah jelas. Udah ya, udah dikumpulkan ya saudara ya. Ya silakan dijalankan. Saudara nanti kalau saudara, ini kan ada beberapa metode, Anda bisa transfer. Kalau Anda transfer, Anda berikan berita. Tapi kalau saudara QR, di BCA itu saudara, semua QR digabung jadi satu. Jadi tidak ada keterangan apapun kecuali jumlah. Jadi tolong saudara, kalau saudara memang meng-scan pakai QR, tolong dilaporkan jika Anda tidak menerima ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih adalah bentuk tanda terima gereja bahwa kami sudah menerima dana Anda. Jadi kalau saudara sudah masukkan, sudah scan, sudah transfer, tetapi tidak mendapatkan ucapan terima kasih, Anda berhak minta. Ya, akan kami klarifikasi dengan dana yang masuk dan kami akan buatkan. Karena kalau saudara tidak menerima tanda terima kasih, ucapan terima kasih, itu menunjukkan bahwa dana saudara tidak terdeteksi masuk ke rekening gereja. Ya, demikian saja saudara. Oke, kita akan belajar satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Saya beri judul tentang visible faith. Nah, kalau Anda baca ini, saudara, mungkin Anda cukup heran baca judul ini. Kenapa saudara heran? Karena biasanya, saudara, yang kita pahami, iman itu memang tidak terlihat. Ya, lampunya dinyalakan aja bagian depan. Iman itu memang tidak terlihat, saudara. Itu yang seringkali kita pikirkan. Makanya ketika saudara membaca judul ini tentang visible faith, iman yang terlihat, ini mungkin ada sedikit kebingungan saudaraku. Tetapi kalau Anda baca di Alkitab saudara, sebenarnya invisible faith atau iman yang tidak terlihat itu adalah tahap awal dari sebuah proses kedewasaan. Artinya apa? Kita tidak bisa tetap tinggal dalam iman pribadi yang tidak terlihat. Tetapi seiring proses kedewasaan seseorang dalam kerohanian, iman itu harus visible. Iman itu harus bisa dilihat. Karena hanya iman yang bisa dilihatlah saudara, iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Iman pribadi tidak bisa memimpin orang lain kepada Kristus. Hanya bisa memimpin dirinya sendiri. Tetapi iman yang terlihat itu bisa memimpin orang lain kepada Kristus. Anda jika jatuh cinta kepada seseorang, itu adalah perasaan Anda pribadi. Sampai saudara meninggal, Anda simpan perasaan itu, Anda tidak akan menikah. Sampai Anda mewujudkannya dan Anda mengucapkannya kepada orang yang Anda cintai, dan orang yang Anda cintai bisa melihatnya, baru Anda bisa menikah. Kalau saudara berkata, Pak, saya percaya sama Tuhan, maka dunia akan bertanya, apa bukti dari percaya saudara? Jadi saudara, invisible faith atau iman yang tidak terlihat, saya sebut sebagai tahap awal dari sebuah proses kedewasaan. Nah, coba Anda lihat sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudaraku, dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti, saudara, yuk sama-sama, bahwa apa? Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Yuk dengan suara nyaring. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dikatakan apa saudara? Bahwa iman itu adalah bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Dan segala yang terlihat hari ini saudara, itu berasal dari sebuah hal yang tidak dapat terlihat. Ya, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa memang saudara tidak bisa kita hanya bertahan hanya sekedar punya iman pribadi yang kita simpan sendiri hanya dengan Tuhan.
Kalau saudara baca di Alkitab, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, tidak kelihatan. Dengan segenap jiwa, tidak kelihatan. Dengan segenap kekuatanmu. Tetapi saudara, hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Terlihat. Apa yang engkau dapatkan dari Tuhan, hasil dari sebuah hubungan kita dengan Tuhan, itu harus bisa terlihat. Karena begini saudara, semua yang terjadi yang kita lihat hari ini, itu awal mulanya berasal dari yang namanya ide. Tidak cukup hanya ide, tetapi harus dalam bentuk sebuah karya. Nah itulah sebabnya saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting saudara. Dan satu kali Yesus menjelaskan tentang iman yang terlihat ini kepada seorang murid. Yang ini mewakili tentang pengertian tentang visible faith ini menurut versi Tuhan Yesus. Nah coba Anda lihat sama-sama saudara. Diklik sekali. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah kemudian Filipus sanggah saudaraku. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, saudara. Barang siapa telah melihat aku, ia telah apa saudara? Melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Filipus ini adalah seorang murid yang sering kali mendengar tentang sosok yang diceritakan oleh Yesus. Bahwa ada Bapa, ada Bapa, ada Bapa. Ya dia penasaran dong saudara. Siapa sih sebenarnya Bapa ini? Yang selalu kok dibicarakan sama Tuhan. Kemudian dia berkata, Yesus, Tuhan Yesus bisa enggak engkau tunjukkan Bapa ini kepada saya? Karena engkau selalu ngomong tentang Bapa. Tentang Bapa, tentang kerajaannya, tentang kasihnya, tentang message-nya, tentang perintahnya. Tapi di mana Bapa? Anggap ya saudara ya. Nah Tuhan bilang begini saudara, Filipus sudah sekian lama kamu sama saya. Masakan kamu nanya kayak begitu? Kalau kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Ini menarik saudaraku. Dunia di sekitar kita itu akan mencari sosok yang Anda sering bicarakan. Bahwa Anda berdoa. Ya dia tahu saudara, semua juga orang berdoa. Anda berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Saudara berkata, oh betapa baiknya Tuhan dalam hidupku. Saya sakit disembuhkan. Anda berkata tentang pemeliharaan Allah. Saudara berkata jangan khawatir. Kalau Tuhan beserta, Tuhan pasti tolong. Tapi dunia sekitar kita akan bertanya saudaraku. Dia akan berkata, siapa Tuhan yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melihatnya? Berani enggak saudara kita bilang begini. Kalau engkau lihat aku, engkau lihat Kristus. Saudara, ini sesuatu yang penting sekali untuk kita pahami. Bahwa apa yang kita bicarakan, relationship kita dengan Tuhan, dunia sedang menantikan untuk melihatnya secara nyata. Karena kalau mereka tidak melihat itu, saudara, lewat apa yang ditampilkan kepada mereka, percuma Anda ngomong Tuhan. Seorang bapak yang selalu berbicara tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Tapi anak-anak saudara akan bertanya, tunjukkan Tuhan kepada kami. Oh Tuhan mengasihi kita. Tapi kasih kita adalah tamparan kepada mereka. Kasih kita kepada mereka adalah kesibukan cari duit. Kasih kita kepada mereka adalah kita nggak pernah ada ketika dia membutuhkan. Dan dia bertanya, tunjukkan Tuhan kepada kami. Tunjukkan kasih yang kamu selalu bicarakan itu kepada kami. Berani enggak saudara berkata sebagai bapak? Jika engkau melihat aku,
Jika engkau mengenal Bapamu, engkau mengenal Kristus. Kenapa ini menjadi esensi? Karena Paulus berkata, aku ini hidup, bukan aku yang hidup. Kristus hidup di dalam aku. Kristus ini di dalam aku adalah iman pribadi. Tapi Kristus yang di dalam aku, dia harus keluar untuk menjadi visible faith. Yang bisa dilihat oleh dunia ini, yang bisa dicari, dikenal, dan bisa merasakan tentang kasih Tuhan yang mengalir lewat hidup kita. Ini yang ditanya oleh Filipus. Dan Yesus menjelaskan kepada dia, saudara, bahwa kamu tidak perlu cari sosok Bapa itu. Karena saya dengan Bapa itu manunggal, jadi kalau engkau melihat hidupku, engkau sedang melihat Kristus. Jangan saudara bilang, ya pokok Tuhan lihat hati deh, ya cari Tuhan aja. Tapi hidup kita nggak pernah jadi teladan. Hidup kita nggak pernah memperlihatkan iman kita, saudara. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting sekali, saudara. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana caranya, Pak, iman itu ditampilkan? Bagaimana caranya iman yang tidak terlihat ini bisa saya tampilkan dalam kehidupan saya? Saudara, satu-satunya, saudara, cara untuk menampilkan iman adalah apa, saudara? Adalah menampilkan Kristus dalam semua kisah hidup kita. Bukan menampilkan kita. Bukan menampilkan jasa kita. Bukan menampilkan kepandaian kita. Tapi menampilkan Kristus, saudara, dalam semua kisah kehidupan kita. Jangan bilang, Papa ini sudah kerja, itu nunjukin kasih kepada kamu. Saudara, mereka akan lihat satu sosok tentang manusia. Tapi iman yang tidak terlihat ini, saudara, iman yang terlihat ini harus menampilkan Kristus. Itulah visible faith, bukan yang lain. Ya, saya tulis begini, saudara, coba Anda lihat. Jika kisah-kisah iman dalam hidup Anda tidak diwarnai oleh cerita Kristus, maka itu hanyalah kisah inspirasi yang bukan Injil. Ya, saya ulang lagi, saudara. Jika kisah-kisah iman dalam hidup Anda tidak diwarnai oleh cerita Kristus, maka itu hanyalah kisah inspirasi yang bukan Injil. Anda tidak bisa bilang, saya berhasil karena saya ketemu satu orang dan orang itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya dan dialah yang membuat saya jadi seperti ini. Itu bukan Injil. Itu kisah inspirasi. Karena manusia yang Anda percayai bisa membantu saudara. Satu saat bisa mati, satu saat bisa jatuh, satu saat bisa berubah. Anda tidak bisa berkata, saudara, bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, semua kekuatan yang kita terima saat ini, itu karena saya bekerja keras. Orang pada tidur, saya bangun. Orang pada jalan, saya lari. Orang pada tidak bekerja, orang pada tidak berani maju, saya maju. Orang pada waktu itu orang pada jatuh semua, tapi saya berusaha dan saya berhasil. Coba, kalau kamu kerja keras, kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu mati-matian, pasti kamu berhasil. Itu bukan Injil. Itu bukan visible faith yang Anda perlu tampilkan. Visible faith, iman yang dicari dunia, bukan sebuah kisah inspirasi yang Anda kagumi pada bagian ini, tetapi bisa diciptakan oleh orang lain dalam kehidupan mereka, bahkan jauh lebih hebat. Tapi kalau bicara tentang Kristus, tentang Injil, saudara, itulah yang dicari dunia. Bahwa hidup kita memang ada orang-orang yang dipakai, tapi semua di dalam rancangan yang kudus dari Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dari hidup kita. Sehingga satu saat nanti ketika orang itu jatuh, maka Anda tetap percaya sama Tuhan, karena orang itu adalah karya tangan Allah yang diperuntukkan untuk hidup saudara. Ini kisah yang harus saudara pahami, saudaraku. Ya, bukan karena kitanya, bukan karena usaha kita, atau bukan karena orang lain, atau karena hikmat kita, saudara, bukan.
Nah, saya membaca saudara, saya bilang, Tuhan, apakah ada selain Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita contoh? Nah, saya menemukan ya seorang bernama Paulus. Memang Paulus ini adalah seorang yang tidak hanya bicara tetapi dia melakukannya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menolong kita untuk melihat bagaimana dia menampilkan imannya. Ya, iman yang berfokus kepada Tuhan. Karena iman itu macam-macam, saudaraku. Kalau Anda beriman kepada batu, maka batu itulah Tuhan saudara. Kalau saudara beriman kepada orang lain, maka orang lain itulah Tuhan saudara. Ya, Anda bisa berkata, aku yakin Pak pada diri saya. Ya, kalau saya ini kerja, saya ini orang bisa berhasil. Anda sedang beriman kepada dirimu sendiri. Tapi itu bukan Injil. Nah, Paulus saudara menempatkan Kristus itu sebagai objek, sebagai tempat penyembahannya. Sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia menampilkan imannya, iman kepada Kristuslah yang orang lihat. Dan itulah Injil. Nah, coba Anda perhatikan sama-sama saudara, bagaimana Paulus ini menampilkan imannya saudara, di mana semua yang dia hadapi itu diwarnai oleh Kristus. Ya, coba kita lihat sama-sama saudara. Yang pertama coba lihat. Paulus memperlihatkan Kristus melalui karyanya. Ya, kalau Paulus adalah pelayanan, kalau kita adalah pekerjaan, kalau kita adalah usaha, kalau kita adalah anak-anak kita, kalau kita adalah apa yang kita kerjakan, saudaraku. Ya, coba saudara perhatikan sama-sama dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3, saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Ya, menarik ya saudara ya, ingat. Dia bilang kamu jemaat hasil pelayanan Paulus. Ya. Waktu kalian jadi hebat sampai orang puji, pujian itu tertulis di hati. Bukan tertulis di plakat. Bukan tertulis di sosial media. Bukan tertulis dengan nama tinta emas, nama Paulus. No. Tertulis di hati kami. Ini menarik. Ya. Dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Penulisnya, pujiannya ditulis di hati, hasilnya dibaca semua orang. Waktu orang baca tentang keberhasilan jemaat hasil pelayanan Paulus. Waktu orang baca kehidupan jemaat, pulihnya mereka, dewasanya mereka, berhasilnya mereka, suksesnya mereka, karena hasil pelayanan doa Paulus dan hasil pelayanan Paulus, saudaraku. Maka saudara dikatakan apa? Kamu adalah surat Kristus. Waktu orang baca hidup jemaat, orang sedang baca siapa? Suratnya Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada apa? Loh-loh daging. Yaitu di mana saudara? Di dalam hati manusia. Di mana-mana saudara, yang namanya dunia ini, kalau orang berhasil, mesti perlu membanggakan dirinya. Ya, sebuah lukisan selalu ada tanda tangan, ada nama pelukisnya. Ya, semua itu saudara untuk mengingat bahwa dialah pembuatnya. Ya, supaya mungkin orang bisa lihat, wah bagus sekali ya, dan dia bisa mendapat pujian, dia bisa mendapatkan sebuah popularitas. Memang seperti itu saudara dunia ini. Tetapi jangan lupa saudara bahwa Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ketika dia berhasil dalam pelayanan jemaat, ketika dia berhasil membuat jemaat bisa tumbuh, ketika dia berhasil membuat orang-orang berhasil, ketika dia berhasil memulihkan orang lain, dia berkata apa saudaraku? Kalau orang lihat kamu, orang baca suratnya Kristus. Saya ini hanya penulis yang disuruh Tuhan nuliskan sesuatu dalam hidup jemaat. Kalau satu saat
tulisan ini ngubah hidupmu, maka orang harus lihat sang penulis sesungguhnya, bukan saya. Sang kreator sesungguhnya, sang punya ide sesungguhnya. Kita ini hanya pelayan. Iman yang ditampilkan, ini menjadi sesuatu yang penting saudara. Karena apa? Karena ketika Anda berhasil, itu godaannya banyak. Godaannya banyak saudara. Bagaimana respon kita ketika pelayanan saudara dihargai? Ketika tepuk tangan, ketika respect Anda terima. Bagaimana saudara ketika kesuksesanmu dibicarakan orang? Gimana saudara ketika saudara menjadi number one dalam kompetisi dan saudara menjadi nomor satu? Gimana respon saudara ketika jabatan saudara yang hari ini itu diinginkan oleh banyak orang saudaraku. Dan saudara begitu bangga duduk di situ. Tidak ada yang salah dengan semuanya. Tapi ingatlah baik-baik. Ketika dunia melihatnya, orang melihatnya, apa yang mereka lihat? Kalau mereka melihat hidup saudara sebagai inspirasi mereka. Dan saudara menjadi teladan hidup mereka saudara. Kalau hanya sampai di situ. Itu bukan iman yang harusnya ditampilkan. Karena Yohanes berkata, Kristus itu harus makin besar. Aku harus makin berkurang. Sulit ya? Memang sulit. Memang sulit. Supaya jangan ada masalah di belakang. Ketika nanti Tuhan bawa kita dalam satu proses. Kita bilang, Tuhan, kamu lihat hasil pelayananku. Kamu lihat apa yang sudah saya bangun. Kamu lihat. Bukankah kami sudah melakukan ini untuk engkau? Bukankah aku tidak kenal kamu. Karena selama ini engkau bekerja bagi kerajaanmu, bukan bagi kerajaan Allah. Paulus ngerti ini saudaraku. Bahwa iman yang dunia cari adalah iman kepada sang penyelamat. Iman kepada sang penebus, bukan yang lain. Yang bisa menyembuhkan dunia bukan kisah inspirasi. Karena dunia sudah punya banyak. Yang bisa menyembuhkan dunia bukan orang-orang pintar dan hebat. Karena dunia sudah punya. Yang bisa menyembuhkan dunia bukan orang-orang yang bekerja keras, sukses, berhasil, yang punya duit banyak. Karena mereka sudah punya. Yang bisa menyembuhkan dunia adalah kasih Bapa. Yang bisa menyembuhkan dunia adalah Kristus Sang Penebus. Dunia tidak bisa sembuh dengan yang lain. Dan tugas kita bukan menampilkan berkompetisi untuk menampilkan apa yang dunia bisa kasih. Tapi menampilkan apa yang dunia tidak punya. Amin. Kalau saudara tidak percaya, Anda bisa bicara kepada orang di bawah saudara, banggakan diri saudara. Tapi ketika Anda di bawah Tuhan, ada di level lebih tinggi, Anda harus tundukkan kepala. Itu menunjukkan saudara, bahwa di atas kita masih ada orang lain yang lebih tinggi. Tapi kalau saudara bicara mengenai Injil, Kristus adalah Raja segala raja, pemerintahan di atas segala pemerintahan, otoritas yang tertinggi. Ketika Anda bicara tentang kesembuhan, tentang kehidupan, tentang pemulihan, Anda bicara tentang penebusan dosa. Tidak satupun yang tidak membutuhkannya. Anda berhasil, dibuat Tuhan berhasil, supaya lewat keberhasilan saudara, iman itu ditampilkan kepada orang-orang tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Hanya oleh saudara. Tapi bukan untuk bersaing di dalam
kemasyuran dan kepopularitasan. Ini benar-benar harus kita pahami. Ya, dan saudara, saya bersyukur bahwa Paulus menunjukkan itu kepada kita hari ini, bahwa dia memperlihatkan Kristus melalui karyanya. Anda kerja baik-baik, Anda usaha baik-baik, Anda sukses berhasil, Anda bahkan bisa terima kekayaan yang berlimpah-limpah saudaraku. Tapi dengan satu tujuan, untuk menampilkan Kristus dalam hidup saudara. Kalau saudara tampilkan uang saudara yang di depan karena Anda punya, Anda tampilkan prestisius saudara oleh karena jabatan yang bergengsi, Anda tampilkan semua fasilitas yang Anda bisa beli dan Anda bisa pakai. Hidup saudara bukanlah Injil. Hidup saudara bukanlah perpanjangan tangan Tuhan. Hidup saudara untuk dirimu sendiri. Tapi kalau saudara sudah ada di posisi itu dan orang melihat Kristus, hidup saudara adalah surat Kristus yang terbuka. Waktu orang baca hidup saudara, orang baca kesuksesan saudara, mereka sujud dan berkata, aku butuh Tuhan. Nangkap ini saudaraku. Ya. Yang kedua saudara, bagaimana dari Paulus kita belajar tentang visible faith ini saudaraku. Yaitu apa? Paulus memperlihatkan Kristus di dalam kelemahannya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10 dia berkata apa? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi apa saudara? Menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah saudara, kalau saudara baca tulisan Paulus ini, dia berkata, semakin saya lemah, semakin kelihatan kekuatan Tuhan. Ini menarik saudaraku. Semakin dia mengalami kelemahan dalam pergumulannya saudaraku, dia berkata semakin berlimpah kekuatan Tuhan. Semakin orang melihat kita dalam pergumulan, mereka justru melihat kekuatan Kristus yang berlimpah-limpah. Sampai mereka bilang begini saudara, kalau bukan Tuhan yang nopang hidupmu, engkau tidak mungkin bisa berdiri hari ini. Terlihat enggak? Makanya saya bilang saudara, ya di dalam penindasan, di dalam ketika saudara habis akal, ketemu jalan buntu, harapan kita enggak bisa pupus. Iman kita jangan kendor. Waktu orang lihat kita terhantam saudaraku dengan badai besar. Dan kemudian kita mundur, kita pahit hati, kita kecewa. Kita berhenti untuk berjuang dalam iman kita. Mereka akan bilang begini, apa bedanya? Kamu ikut gereja, kamu pelayanan, kamu doa, apa bedanya? Benar enggak saudaraku? Tidak ada bedanya. Yang kami cari adalah ketika seseorang terhempas, dia enggak hancur. Dan kita akan nanya, kenapa kamu kok terhempas, kok enggak hancur? Kenapa kamu ini kok bergumul, kok tetap tahan? Itu yang dicari dunia ini. Dan disitulah saudara, dia berkata apa? Kalau aku hari ini kuat, kata Paulus. Karena di dalamku ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Saudara dikecewakan, dikhianati, ya, diselingkuhin, ditinggalkan, dikecewakan, ditipu saudara. Waduh saudara, apa aja saudara ngalamin saudara. Tapi saudara tetap bisa ngampuni. Orang bilang begini, enggak tahu hatimu terbuat dari apa. Kalau saya kayak begitu, enggak mungkin bisa ngampuni dia. Disitulah orang melihat ada kekuatan yang bukan berasal dari manusianya, tapi ada kekuatan yang berasal
dari Sang Pencipta, Sang supranatural di dalam hidup orang ini. Ini yang Paulus bilang. Dan dia menarik saudara, dia bilang begini saudara. Ya, secara kasat mata kami ditindas memang. Tapi roh kami enggak terjepit. Coba Anda lihat. Ini saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini bukan bicara fisiknya. Bukan saudara. Ini bicara tentang spiritnya. Orang saudara ketika dia sakit saudara. Medis bilang kamu gak ada harapan. Anda jangan pura-pura bilang begini. Oh aku anggap tidak ada, sakit penyakitku hilang. Itu bohongin diri. Yang benar adalah ketika penyakit itu tetap ada, rohmu terjepit gak? Rohmu terpenjara gak? Kalau tidak saudara, lewat apa yang Anda alami, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Paulus bilang begini saudara, secara kasat mata kami ini buntu Tuhan, habis akal. Mau dihitung gimana pun, matematikanya gimana, hitungannya kayak apa, dihitung oleh siapapun, memang gak ada jalan Pak. Memang gak ada jalan. Tapi dia bilang apa saudara? Kami tidak putus asa, rohnya gak pernah lemah. Makanya Paulus bilang begini saudara, kami ini kayak bejana tanah liat, rawan, rapuh, gampang pecah. Tapi di dalamnya, wah. Kalau Anda mau pecahkan itu bejana, justru yang lebih berharga di dalamnya daripada apa yang pecah. Tubuh kita bisa habis, usaha kita bisa rusak, yang kita bangun bisa runtuh secara fisik. Tapi ketika itu runtuh saudaraku, pecah, di dalamnya jauh lebih mulia. Dan orang bisa lihat hal yang ada di dalam kita. Orang bisa melihat hal yang ada di dalam bejana tanah liat ini ketika dia pecah saudaraku. Ini yang Paulus bilang. Kekuatan yang berlimpah-limpah tersimpan dalam bejana tanah liat. Jangan kamu lihat semua yang kita punya ini berharga. No. Itu hanya sebuah eksekutor. Tapi yang lebih berharga di dalam kita. Jadi saudara kita ini lucu saudara. Punya bejana tanah liat. Semua kita hidup kita tanah liat loh. Murah. Cuman masing-masing kita macam-macam. Ada yang ngecat emas. Ada yang kasih nopita. Ya toh. Ada yang salut dengan emas. Gitu saudara. Kita ini sibuk dengan polesan-polesan jasmani. Ya jabatan dikejar saudara. Sibuk. It's good. Supaya tampil lebih baik. Tapi ingat baik-baik saudaraku. Yang berharga itu di dalam saudara. Satu saat nanti bejana itu bakal pecah. Kalau tidak pecah saudara, ya akan dikuburkan. Paulus bilang apa? Kemah abadi kami itu di sorga. Ini adalah kemah kami yang sementara. Satu saat nanti kemah sementara ini bakal kami tinggalkan. Anggap ya saudara ya. Makanya Paulus bilang begini, di dalam kelemahan saudara, ini benar-benar kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan apa? Secara kasat mata memang kami dianiaya. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Apa yang orang lihat ketika Anda lemah? Sungut-sungut. Apa yang orang lihat ketika saudara lemah? Tangisan yang tidak pernah berhenti, tangisan putus asa, tangisan kekecewaan, umpatan-umpatan yang menunjukkan kecewaannya saya Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda tahu jawabannya tapi Anda selalu bertanya. Kenapa harus terjadi pada saya? Oh ya, pada orang lain tidak apa-apa, pada kamu jangan. Kenapa harus saya Tuhan? Terus kalau orang lain, no problem. Gak ada saudara yang kebal. Semua bencana tanah liat, gampang pecah, rapuh. Tapi ketika itu pecah, di dalamnya terlihat enggak kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Paulus bilang saudara, ketika aku ini lemah, orang lihat Kristus. Wah saudara, saya pikir hebat ya. Tapi itulah visible faith. Itu yang dunia cari.
Itu yang dunia cari. Pak, enggak bisa nangis. Oh bisa, enggak bisa ngeraung-raung Pak. Boleh saudaraku, tapi jangan 1 tahun. Boleh Pak kecewa, boleh, ini hati saudara dari daging, benar enggak saudaraku? Ya, yang kurus-kurus juga ada dagingnya, benar enggak? Bukan cuma tulang, saya enggak punya daging gitu ya. Enggak punya kedagingan maksudnya saudara. Coba tanya yang kurus-kurus, ada dagingnya. Anda bisa ngeluh, boleh, itu ekspresi manusiawi. Tapi ekspresi manusiawi saudara jangan dijadikan permanen. Karena yang permanen adalah kemuliaan Allah, kekuatan Allah yang berlimpah-limpah di dalam saudara. Justru ketika manusiawi saudara pecah, Anda ngeluh, Anda marah, Anda kecewa, itu menunjukkan Anda tidak punya jalan. Ketika itu berangsur-angsur reda, emosi saudara berangsur-angsur reda. Pecahnya tidak bisa lagi diperbaiki. Ketika dia pecah, orang melihat emas, kemuliaan, kekuatan yang berlimpah-limpah, kasih, iman, harap yang ada di dalam kita. Itu yang dunia cari sih. Itu yang dunia cari. Anda pikir dunia mencari mujizat? Enggak. Karena di luar sana banyak mujizat. Anda pikir dunia mencari kehidupan nol, zero, from zero to hero. Hero-nya apa dulu? Benar enggak? Tokoh Marvel banyak. Hebat nih. Iya, karena dia film solo. Masukkan di Avenger, saudara. Ya, cetek ternyata. Ada yang lebih jago gitu ya. Karena mereka punya. From zero to hero itu banyak banget di dunia ini. Tapi orang yang tetap bertahan di masa-masa tersulit dalam hidupnya. Bagaimana jika engkau tetap zero? Pengharapan itulah yang orang sampai heran, saudara. Amin. Yang ketiga, saudara, Paulus memperlihatkan Kristus melalui perkataan dan perbuatannya. Dalam Kolose pasal 3, 16-17 dia berkata, saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Iman saudara harus dapat terlihat bukan hanya pada area karya pekerjaan atau apapun yang dihasilkan. Bukan hanya dapat terlihat ketika kita mengalami pergumulan, tapi harus bisa dilihat lewat perkataan dan hidup kita, perbuatan kita setiap hari. Karena dunia sedang mencari, saudara, apa sih sebenarnya makna kehidupan? Kalau saudara lihat, saudara, kita ini ada di dalam sebuah rutinitas yang sangat menjebak. Dan kalau ini terus berputar, kita akan jadi bosan, kita akan jadi rutin, saudaraku, tanpa makna kehidupan. Orang harus bisa melihat bahwa kehidupan kita di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang punya misi. Kehidupan yang punya sebuah vision besar untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita ada di sebuah tempat dalam sebuah pekerjaan untuk menceritakan tentang Kristus, untuk membawa orang berjumpa dengan Tuhan melalui hidup kita. Sehingga ketika saudara menampilkan itu, saudara, Paulus berkata, ketika engkau berkata-kata, mesti berhikmat. Mana ada orang yang berkata, aku punya Tuhan, tapi isinya gosip selalu, saudaraku. Ya gibai orang selalu, cacatin orang selalu, saudara. Saudara, dunia tidak butuh itu. Dunia melihat di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, saudara, ada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan firman yang menguatkan mereka.
Anda tidak perlu ngomong tentang kenyataan yang mereka hadapi, saudara. Karena mereka juga mengerti. Tapi Anda perlu memberi kekuatan untuk melewatinya bersama. Dalam hidup kita, saudara, ada yang namanya proses. Proses itu adalah sebuah rentang waktu, sebuah perjalanan yang belum sampai di garis akhir. Kalau saudara dapati orang lemah, jangan dihakimi. Tapi kalau saudara dapati orang lemah, dampingi dia berjalan sampai kepada tujuannya. Itulah orang-orang yang mau memperlihatkan Kristus lewat imannya, saudara. Dikatakan apa, saudara? Berikan teguran yang tulus. Ya, rajin mengucap syukur. Rajin mengucap syukur. Jangan suka salahin orang. Banyak bersyukur, saudara. Ya, makanya saudara, ini lidah harus dikontrol. Ya, ini lidah harus dikendalikan, saudara. Banyak orang tidak bisa hidupi ini. Ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara dengan saudara, hamba Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan, sesama pelayan. Kita ini, saudara, saling melukai hanya dengan kata-kata kita. Dengan perbuatan kita, saudara, kita menghakimi satu sama lain. Saudara, kita ini adalah, Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau hidup itu bisa saja nanti dia berubah. Itu bukan benda yang bentuknya kayak begitu, dia akan terus begitu. Enggak, saudara. Kalau Tuhan menjamah dia, kemudian dia dipulihkan, dan saudara ngomong negatif kepada dia, itu penghakimannya kepada kita loh. Benar. Kalau orang jatuh didoakan. Kalau mereka naik, saudara, kita bersyukur bersama. Kalau mereka ditolong Tuhan, ya kita bersyukur bersama. Kalau mereka sedang melewati pergumulan, yuk nangis bareng. Inilah dikatakan apa? Ada perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Saudara percaya, saudara, jemaat mula-mula orang baru masuk dalam jemaat itu, saudara, langsung disukai. Menarik banget nih gereja ini. Menarik banget nih jemaat ini, saudara. Karena mereka saling support, saling membangun, saling nopang. Coba lihat gereja-gereja hari ini, saudara. Orang masuk sendiri-sendiri, orang masuk dihakimi, saudara. Orang masuk dalam kondisi terluka, dia melihat tidak ada hal-hal yang membangun dia. Hanya banyak aturan, tapi tidak membebaskan mereka untuk bisa bertumbuh. Dan saudara, ini adalah sebuah konsep yang harus diubah. Karena Alkitab berkata, Paulus berkata, perkataan Kristus itu harus berlimpah di tengah-tengah kita. Diisi dengan apa? Hikmat untuk mengajar. Ya, menegur dengan tulus, saudara. Nyanyikan mazmur, puji-pujian, ucapan syukur. Dan ketika kita mengerjakannya seperti persembahan kepada Tuhan. Makanya ketika kita mau ngomong, saudara, kita enggak sembarang ngomong. Kenapa? Karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena kita dipanggil, saudara, untuk menunjukkan kasih Bapa kepada dunia ini. Ya. Dunia tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Selalu saya ulang ini, saudara. Dunia hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Satu kali ada seorang YouTuber, dia berkata begini, saudara. Bahwa dia seorang YouTuber Kristen dan dia seorang apologetik. Ya, dia berkata, manusia masuk neraka itu bukan karena tidak percaya Yesus. Tetapi manusia masuk neraka karena manusia berdosa. Setuju saya, saudaraku. Kenapa kalau tidak percaya Yesus masuk neraka? Karena dosa akan membawa Anda ke neraka. Karena upah dosa ialah maut. Yesus adalah sebuah antidot. Yesus adalah sebuah pribadi yang menjadi obat bagi dosa. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, ibaratnya dia menerima obat penawar bagi dosanya. Sehingga ketika dia menerima obat penawar bagi dosanya, dia sembuh sehingga racun di dalam tubuhnya tidak bisa mengambil nyawanya. Ini yang dunia cari, ini yang dunia butuhkan. Perkataan-perkataan Kristus untuk mereka melihat, saudara, bahwa di tengah-tengah kita, setiap orang-orang percaya, mereka melihat iman kepada Kristus. Mereka melihat Kristus di dalam kita. Sudahkah anak-anak saudara melihat Kristus di dalam saudara? Sudahkah orang tua saudara melihat Kristus di dalam saudara?
Sudahkah saudara-saudaramu melihat Kristus di dalam kita? Kalau tidak saudara, apa yang Anda lihat dari tetanggamu, orang Kristen? Dia bilang, setiap hari Minggu ke gereja, setiap hari siang doa siang, setiap malam Bible study, nanti setiap Sabtu care group, DC, Komsel. Kalau hanya itu yang terlihat saudara, dari tetangga saudara terhadap saudara, hidupmu bukan Injil. Betul? Karena ketika saudara, dia parkir depan rumah saudara, Anda ngoceh seharian. Ngapain? Sibuk, tapi tidak ada Injil yang disampaikan. Amin saudaraku. Coba ngomong kiri kanan deh, kalau suami istri, biar aku lihat Kristus lewat hidupmu. Coba ngomong, aku mau lihat Kristus lewat hidupmu. Saudara ngomong saudaraku. Ya. Yang ditunjuk, balas juga nunjuk. Kan begitu ya. Bukan saling menghakimi, namanya suami istri saudara. Jangan istri bilang, dengar tuh aku mau lihat Kristus loh. Itu kan sudah menghakimi. Dibaliknya sama suaminya, aku juga mau lihat Kristus. Kristus tidak nunjuk-nunjuk begini. Nah, ya? Oke saudara, sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Saya percaya bahwa ketika Injil itu bisa terlihat, ketika iman itu bisa terlihat, maka saudara akan bisa menjadi orang-orang yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini, pujian ini berkata, ditulis oleh seorang. Saudara, di dalam pujian ini berkata, hidup ini ada kalanya ada di sebuah musim yang kita nggak suka. Ya, pujian ini berkata di dalam kelimpahan ataupun di dalam kekurangan. Tapi ada masa-masa di mana kita suka. Tapi masalahnya tidak selalu begitu, saudara. Tapi hal yang menarik dari pujian ini berkata, baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan, hanya satu yang mempesona aku. Bukan kelimpahannya karena gemerlap yang begitu baik. Bukan karena kesulitannya, tapi karena Kristus. Hanya satu yang mempesona. Lebih dari kelimpahan, lebih dari sakit penyakit dan pergumulanku, Kristus tetap mempesona. Wah saudara, kalau lagu ini bisa kita hidupi saudara, maka tidak ada yang bisa mengancam saudara, menjauhkan Anda daripada Tuhan. Amin. Mari sama-sama angkat pujian ini saudaraku. Dalam segala keadaan, waktu maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Serahku pada, oh Yesusku, puji akan sampai. Saudara, biar musik saja dari awal, saudara tutup mata saudara. Kalau saudara suami istri, saudara pegang tangan. Kalau saudara hadir berkeluarga, saudara gandeng tangan. Di masa mana Anda hari ini?
Mungkin engkau sedang di masa-masa kekurangan. Atau mungkin engkau sedang ada di masa-masa sulit, di masa-masa kelemahan. Saudara, pegang tangan pasanganmu, pegang tangan keluargamu. Saudara datang sama Tuhan. Bilang begini sama dia. Tuhan, aku mau tetap memuliakan Engkau. Aku tidak mau salah dalam perkataan. Aku tidak mau salah di dalam tindakan dan perbuatan. Ketika hidup ini pecah, ketika bejana ini pecah, biarlah orang melihat kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam kami. Hari-hari buruk tidak ada di dalam jadwal kalender kita. Musibah tidak ada yang tahu. Tetapi ketika itu datang tiba-tiba, bisakah kita berkata, Tuhan, hantaman ini telah memecahkan aku. Tapi dengan pecahnya hidupku, hatiku, biarlah orang lihat hal yang lebih berharga daripada apa yang aku pertahankan. Saya bicara ini bukan karena saya bebas dari semua masalah. Tapi kami pernah melewati masa-masa itu. Dan ada masa di mana saya gagal untuk memuliakan Tuhan sekian bulan. Tapi di hari itu saudara, Tuhan yang baik itu datang dan bicara di hati saya. Bahwa kamu itu hambaku. Aku ini pemilik hidupmu. Serahkan apa yang aku minta. Karena engkau bukan pemilik segala sesuatu. Aku pemilik segala sesuatu. Di situ saya rilis, saya lepaskan semua. Dan hari ini saya melihat kemuliaan di balik semua itu. Mungkin hari ini engkau sedang ada di masa-masa kurang. Apakah orang melihat Kristus? Atau mungkin hari ini engkau sedang ada di masa-masa kelimpahan. Dan hatimu mulai berbangga diri, engkau mulai sombong. Bilang sama dirimu, Kristus harus tetap ditampilkan. Ya masih, ya la masih kada masih, ya la masane, haleluya. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau, kekuatanku di dalam-Mu Tuhan, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami puji Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Biar hanya Dia yang layak. Biar hanya Dia yang dimunculkan. Biar hanya Dia yang dipuji. Biar hanya Kristus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih. Mari biar kami berkoneksi dengan Engkau. Biar kami Tuhan membangun kedekatan dengan-Mu. Kami butuh kekuatan itu Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih.
terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan, selamanya Yesus, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Saudara, angkat tangan kita. Tuhan, hamba berdoa di semua musim hidup kami. Tuhan Yesus, kami minta akan penyertaan-Mu. Engkau menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka ada, di masa seperti apapun mereka hadapi. Karena baik berlimpah maupun kurang, baik kuat maupun lemah, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Biar kami membangun hidup kami di atas dasar yang kokoh, yaitu kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan. Saat kami lemah hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk kekuatan, supaya kami cakap menanggungnya, kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang kami rasakan. Terima kasih untuk semua pengertian yang kami terima. Biar hidup kami mulai hari ini adalah perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan iman, perpanjangan kasih, perpanjangan pengharapan yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Diberkati anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat yang berulang tahun hari ini dan minggu ini Tuhan. Anugerah kasih setia-Mu turun dalam hidup mereka, usia mereka bertambah. Tambahkan juga kedewasaan, tambahkan juga hikmat, tambahkan Tuhan juga kerinduan mencari wajah-Mu. Supaya mereka bisa tumbuh lebih baik, lebih dewasa untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan. Baik itu persembahan pengembangan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan kolekta. Tuhan biarlah kami memberinya dengan sukacita dan sukarela. Dan juga Tuhan semua persembahan Natal yang sudah kami tuliskan. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang kami berikan berasal dari ketulusan hati kami. Karena kami mengasihi Tuhan. Kami ingin terlibat. Kami ingin ada dalam proyek untuk supaya orang-orang bisa mendengar Injil. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Supaya yang kami tabur ini Tuhan dipakai bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk Ciputra World Surabaya ini. Selalu kami berdoa kalau kami diizinkan ada di tempat ini. Itu semua tidak kebetulan. Kami doakan kesejahteraannya. Kami doakan Tuhan kelangsungan perusahaan ini. Kami doakan Tuhan berkat atas tempat ini. Kami ucapkan berkat atas semua tenan-tenan yang ada. Kami ucapkan berkat atas semua manajemen. Kami ucapkan berkat atas semua pemegang saham. Dan biarlah Tuhan anugerah Allah yang berlimpah-limpah tetap ada. Sehingga mereka bisa melewati musim apapun yang menerpa mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk keamanan, kami bersyukur Tuhan untuk damai sejahtera. Kami terus berdoa mendukung bangsa ini dan negara kami supaya sejahtera bangsa ini jadi bagian sejahtera kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan dan marilah kita terima berkat Tuhan. Biarlah anugerah kebaikan kasih setia Tuhan turun di tengah-tengah kita, memberkati hidup saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati rumah tangga anak-anak saudara, memberkati pernikahan saudara. Dan biarlah kita terima semuanya di dalam nama Yesus dan akhirnya
bawalah pulang segala berkat dari Allah dan Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.